Katanya bebas, tapi kok ditangkap, Pak? Selamat datang di Pengangguran FM. Gue Coki dan di video kali ini gue mau bahas tentang demonstrasi. Akhir-akhir ini, tepatnya awal bulan September 2022, aksi demonstrasi terjadi lagi di beberapa wilayah di Indonesia. Kali ini terkait kenaikan harga BBM. Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM jenis solar, Pertalite, dan Pertamax. So, di video ini berisi tentang demonstrasi sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat atau berekspresi yang dapat merubah kebijakan dan yang pernah terjadi di negara ini. Menurut Wikipedia, unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat sekelompok orang tersebut atau penentang kebijakan yang dilakukan suatu pihak, atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun, unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Aksi demo bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hampir setiap tahunnya selalu ada aksi demo dari berbagai daerah dan dari berbagai macam lapisan masyarakat dengan berbagai tuntutannya. Beberapa peristiwa besar yang diawali dengan berdemonstrasi, yaitu pertama demo yang terjadi pada bulan Januari 1966. Pada saat pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno mendapat tekanan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dengan gerakan yang dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, dikarenakan pemerintah pada saat itu dianggap gagal mengatasi permasalahan G30 SPKI yang menewaskan beberapa jenderal kala itu, sehingga mendorong lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar dan melahirkan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto sebagai presiden kedua di Indonesia. Kemudian yang kedua, aksi demonstrasi terbesar dalam sejarah di Indonesia terjadi setelah 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa. Tepatnya pada bulan Mei 1998, demo besar-besaran terjadi di berbagai daerah di Indonesia karena pemerintah rezim Orde Baru dianggap KKN dan tidak dapat menyelesaikan masalah krisis moneter kala itu. Hingga mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR untuk menuntut sang jenderal turun dari tahtanya. Aksi demonstrasi itu pun berakhir dengan turunnya Soeharto sebagai presiden kedua yang digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ketiga. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Dan melahirkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai dasar perlindungan hukum, kebebasan berekspresi atau melakukan aksi demonstrasi. Beberapa aksi demonstrasi lainnya yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini yaitu aksi penolakan Omnibus Law dan RUU-KHP yang dilakukan berbagai elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, bahkan sampai pelajar yang secara langsung atau tidak langsung menunjukkan eksistensi berlakunya kebebasan berpendapat di negara ini. Walaupun masih banyak yang ditangkap, katanya bebas, tapi kok ditangkap, Pak? Sebenarnya masih banyak aksi lain yang belum terangkat, tapi berdasarkan histori tadi, aksi demonstrasi ini terbukti dapat mengimbangi dan merubah keputusan yang dianggap merugikan rakyat. Contoh seperti mengakhiri kediktatoran era Orde Baru Jenderal Soeharto. Walaupun bagi sebagian masyarakat menganggap kegiatan demonstrasi sebagai kegiatan negatif karena sering terjadi kerusuhan dan kericuhan di dalamnya. Habis gimana? Kadang gak didengar kalau nggak rusuh, ya kan? So, semoga aksi penolakan kenaikan harga BBM kali ini membuahkan hasil yang baik. Karena kenaikan harga BBM memiliki efek domino yang akan menaikkan harga kebutuhan pokok lainnya. Thank you yang udah subscribe dan nonton video ini. Jaga kesehatan and see you next time. Panjang umur perjuangan.